warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari podcast Tamisa, Talita, Miranda, Syakila. hari ini kami akan membahas masa-masa kita saat masih SD. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih ya di masa SD ini, aku mungkin masih dibilang masih bocah banget karena aku belum kenal yang kayak gitulah. Belum terlalu kenal sama suka-sukaan, masih kayak nganggap semua ini kayak saudara gitu. Jadi kayak, nah kalau menurut Miranda gimana nih Miranda? kalau aku sih ya pas SD ya masih alim-alimnya, tapi pas kelas 5, kelas 6 itu udah mulai tahu apa itu cinta gitu. Oh iya, udah mulai ada Ya, butterfly iya, era. butterfly Oke. era sama Karma banget. ya sama yang beda gitu contohnya. Tapi ya gitu udah enggak sih kayak. Jadi pas kelas 6 udah fokus sama Ujian lah ya, ujian. sekolah. Jadi kayak pikirin dulu hal Hal percintaan yang tidak penting. Oke. Iya juga benar ya, kelas 6. Masa-masa kelas 6 tuh terakhir kalian tuh ngerasain kayak gimana sih? Pas itu kayak masa apa ya, puncaknya apa ya? Puncaknya pertemanan selama 6 tahun. 6 tahun bener ya. banget, bener Itu banget. sedih banget Setuju. sih. Pas sumpah. tuh kayak udah mulai pada puber, kayak beda gitu loh. Iya sih, kelihatan kayak dari suaranya, tinggi badannya. Beda. Terus Itu kayak asik kayak- banget. ya lingkungannya yang Lingkungannya perlahan juga, mulai berubah gitu. apalagi kita yang dari SD kelas 6 masuk ke SMP negeri, mungkin yang dari SD swasta masuk ke SMP negeri itu agak sedikit kaget ya. Melihat melihat seperti itu. Masa SD itu kita tuh kan ada yang namanya study tour perpisahan ya. Itu tuh menurut aku paling asik dibanding lain-lainnya. Itu tuh momen yang benar-benar sejarah banget deh. Apalagi kan perpisahan pertemanan dari 6 tahun gitu loh. Iya, Ya, benar. aku nggak ada perpisahan sama sekali. Kayaknya ada nggak sih pengalaman buruk selama SD? Nah, mungkin ya kalau pengalaman buruk, kalau SD tuh lebih ke ini nggak sih, awal mula masuk SD tuh masih milih-milih temen, terus kayak kadang ada yang nggak dapet temen gitu. Kalau aku sih dapat lingkungan yang toksik dalam pertemanan gitu. Gimana contohnya? Jelasin dong. Ya, jadi kayak pernah aku ngerasa nggak ngelakuin kesalahan tapi tiba-tiba dikatain Harus ya? B gitu, Oke. kamu terus orang gila gitu ya. Hmm, Terus kena itu pas SD loh. Iya, kena cyberbullying juga. Jadi kayak yaudah itu makanya aku sampai sekarang tuh kayak nggak terlalu suka sama kelas 6. Makanya aku bilang aku paling suka momen terindah ya itu dari kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 5 juga, tapi pas kelas 5 tuh agak mulai ada circle gitu ya. Jadi kayak Oh, aku masuk sebel circle. banget. Iya, ternyata aku tuh dekat sama circle yang Toxic. Iya, toksik. Akhirnya aku mending mundur aja dari awal. Bagus. Tapi ya kalau di study tour tuh kayak kita ada masa asik ya gak sih? Ada yang ngerasain mungkin bukan di kelas 6 aja study tour yang paling seru menurut kalian? Mungkin ada ya? Kalau aku kayak pas sebelum pindah ke 176, pas tadi tuh ya apa namanya LDKS. Oh, LDKS kan. Itu seru banget sih karena itu kan baru awal masuk kelas 7, terus kayak selang berapa bulan kemudian udah langsung jalan-jalan. Kita kan baru kenal, jadi masih ada canggung-canggungnya dikit gitu. Apalagi kita tuh nginep guys di kamar, terus isinya tuh bisa 6 orang, 5 orang. Tapi lama-kelamaan kita bisa akur. Dan itu yang aku suka sih, cepet aku akur ya. Aku sih ada ya waktu kelas 6 itu kita ke Jogja. Sebenarnya lebih kayak seru banget ya, kita kayak jalan-jalan kemana-mana. Cuman kayak yang paling ini aku ada pengalaman kayak miss banget. Iya, miss banget kayak. Jadi waktu itu di hotel, aku tuh sekamar 4 orang. Nah kita tuh kayak mau apa ya, kayak kan terakhir bareng-bareng. Kita jadi kayak rencana tuh mau beli makanan gitu loh, kita mau goputan sama satu kelas. Tapi ternyata kelas yang lain udah pada tidur. Nah kira kita cuma berempat doang, itu jam 12 malam. Aku tuh kayak beraniin diri buat ngambil makanan. Aku sendiri posisinya. Habis itu aku ngambil kartu kan buat masuk lift. Ternyata liftnya error tak. Jadi kayak pas masuk lift itu, aku awalnya mencet tuh buat ke lantai paling bawah. Tapi Berarti keluar kamar dong sendirian. keluar kamar. Berani banget. Wow. Nah itu tuh Metal pas belajar. di mencet ke lift paling bawah, itu tuh
nggak nyampe ke bawah. Jadi kayak aku di-stuck-in ke lantai 2. Aku pencet lagi, nggak bisa. Akhirnya ada yang masuk. Ada temennya. Ada temennya kan. Aku mencet tuh buat ke paling bawah. Masih gak bisa, nge-stuck-nya di lantai 1. Orang itu keluar. Aku masih biasa aja. Karena udah nggak bisa. Akhirnya aku jalan aja naik pakai tangga kan. Ada tangga. Pas ke bawah tuh ternyata udah rame. Kayak temen-temen aku pada ngomong, Kil kemana? Kita nyariin, soalnya lu udah hampir setengah jaman gak balik kamar. Bobotnya udah ngecat lah istilahnya. Habis itu aku bilang kalau misalnya aku tadi di lantai 1 nge-stuck, abis itu tuh aku lewat tangga. Nah mereka ngomong kalau misalnya tangga itu nggak bisa digunain, katanya lagi ada pembaruan. Oke, jadi kayak kamu pas di situ- melewati tangga itu. makanya aku melewati tangga itu, tapi kata mereka tangga itu nggak bisa digunain. Dia aku langsung kayak, oh, ini gimana? Pokoknya terakhir itu kita manggil ustadz dan aku lupa apa lagi. Pokoknya horornya tuh di situ. Terus kayak ada darah gitu loh di kamar. Padahal itu kan kayak kamarnya tuh kayak baru diberesin kan. Tapi di apa namanya ya? Di bawah ini kasur itu Ini. iya kayak gitu. Tapi dia ada lagi lapisannya, itu tuh banyak darah gitu banyak. Akhirnya kita minta ganti kamar gara-gara. Tapi seru, tapi horor itu tuh yang bikin kita jadi kayak was-was banget kalau udah nyampe hotel. Kamu nginep berapa hari? Di situ 3 hari. Oh lumayan lama ya? Seru banget. Tanpa orang tua berarti? Orang tua ada, tapi jadi kayak kita bisa kamar tadi kayak anak-anak tuh. Masih di itu kali ya? Jadi anak-anak tuh di lantai 4, orang tua tuh di lantai 2. Studi Serunya seru sangat banget. berbanding Beda kebalik ya sama aku. Seru tapi agak dakdikduk serta maksudnya kayak Iya horor ini. horornya di misalnya. kamarnya gitu. Tapi kalau misalnya pas jalan-jalan ya bawa happy enjoy aja, nggak ada kejadian yang aneh-aneh pas jalan-jalan. Kalau aku sih pas studi tour gak ada masjid sama gereja seberang-seberangan, itu menurut aku mau indah banget, kayak aku kayak wow gitu loh, kayak masya Allah. Tapi kan tadi ngebahas horor. ya. Nah kalian pernah nggak ngalamin? Kalau aku ya jujur ya, aku ini mau Ini banyak banget, malu banget cerita horor. Jadi Harus dengar. dulu pas masih SD kelas, aku lupa kelas berapa, ada kelas 2 aku kelas 3. Itu tuh aku sama temen aku tuh kayak gue punya indigo nih gitu-gitu. Aku juga bilang itu temen SD kayak gitu. Iya, jadi kayak aku sama temen aku ini sebut aja A, kayak sorry itu ada setan kayak gitu. Iya. Iya, terus ada si A ini ngajakin aku ke kolam ikan, ya udah aku ikut. Terus si A ini bilang, Mir, simpen dulu ini apa mata batin aku. Oke. Ya Pernah udah, digituin? aku simpan kan di kantong. Ini malu banget. Gini. Bener-bener. Tangannya begini. Terus habis itu di rumah roknya dicuci sama ibu aku. Oke. Esok harinya si A ini minta mata batin aku mana Mir? Ini berupa apa itu mata batin? Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Kosong. Terus aku bilang, ya lupa ketinggalan di rumah kecuci mata batinnya. Terus dia marah sama aku, dia bilang, Mir kok gitu sih, mata batin gue gimana dong jadinya, gue gak bisa ngeliat setan kata gitu. Terus juga aku kayak temen aku bilang, Mir jaganya ini ada anak kecil, dan anak kecil tuh kayak hantu gitu. Oh, dia keren ya. Aku kayak Ini sama cewek Percaya banget aja. ya, Kak. Ibunya udah level tinggi nih kayaknya. aku tuh megang Bikin indra ke 10. Iya, dia udah melewati batasnya. aku megang kayak gini kayak aku megang sampai ke rumah. Terus aku ke rumah saudaraku, aku bilang jagain dia ya, aku bilang kayak gitu, padahal tuh nggak ada apa-apa. Ambis apa kalian untuk mendapatkan peringkat Iya Jujur aku SD nggak ambis banget sih. ya, berarti ambisnya pas SMP? Iya benar, beda. kamu kan Jujur. Aku sih enggak ya, cuman aku lebih ambis ke kayak pelajaran MTK sama jangan olahraga. kalau Karena dari SD tuh nilai aku paling bagus di 2 pelajaran. Lanjut Miranda. kalau Ayo, aku Berapa ambis? ambis, kalau dulu kan orang tua aku emang strict banget kan kalau dinilai, makanya kayak
tiap hari belajar dari Lebih anjis. pagi, habis itu pulang sekolah juga harus tetap belajar, sebelum sekolah harus tetap belajar, dibebasin baru malam karena nunggu ayahku pulang kerja kan malam, jadi kayak udah dibolehin main karena dulu tuh masih rame-ramenya lingkungan rumah, jadi Oh kayak ya benar sih. iya seru, terang gitu, kayak hidup gitu loh. Iya. Terus habis itu kelas 1 pernah dapat peringkat 5 turangan. Itu tuh temen aku tuh ada yang nyogok dan aku Iya, tuh aku juga pernah kayak gitu. iya awal-awal masuk kelas 1 tuh kaget kenapa pada nyontek, sedangkan aku dari bimba sampai TK tuh gak pernah ada nyontek-nyontekan. Ujian sekolah itu benar lagi ambis-ambisnya kan, karena bilangnya kalau misalnya nilai 3 nilai di bawah KKM itu tuh gak lulus. Makanya tuh aku belajar dari apa ya, dari abis Isya sampai jam 2 apa tuh, itu jam 2 pagi atau iya sampai jam 2, iya sampai jam 2 udah kayak ganti hari gitu loh. Jadi aku tidur cuma 3 jam doang, sisanya buat belajar ya. Jadi hasil dari itu peringkat 10 dari 280. Oke, misalnya nih, Miranda sempat bilang tadi lingkungan masa kecil itu lingkungan paling ramai. Dulu kalian waktu masih kecil itu mainnya gimana sih? Atau keluar malam atau segala macam? Ayo, mulai dari tadi. Aku sebenarnya aku tuh banyak tetangga anak kecil ya, tapi akunya aja yang emang nggak mau keluar. Emang nggak tahu apa ya, ini nggak mau bersosialisasi guys. Ini jangan contoh ya, emang seharusnya kita tuh Ya benar. udah mulai bersosialisasi dari kecil, jadi pas sampai gede enak gitu ngobrol sama orang. Itu emang kesalahan aku sih. Makan lagi. Dilarang main, tapi aku tetap main. Oke. Pas mereka tuh benar Gimana nggak banget. main? Nggak pernah main? Jadi kayak, jadi kayak aku main. Sempat waktu itu ketahuan, aku lagi manjatin pohon ceri. Allah, aku bayangin lagi orang gila Aku manjatin manjat pohon pohon ceri. ceri. Aku manjatin pohon ceri, abang aku datang. Dia ngeliat aku di pohon, dia ambil kayu, dia giniin. Kamu mau turun apa abang lempar di kayu? Terus akhirnya aku jatuh ke bawah, tak. Itu tuh nyebabin luka parah banget sih. Habis itu aku udah nggak keluar. Udah tobat mungkin ya. Karena enggak sih, dia nggak ngelempar beneran, kayak abang lempar nih, abang lempar nih ya. Karena aku jatuh panik. karena kaget. Iya, aku panik kayak, udah ada abang gue nih di bawah, gimana nih? Udah kayak gitu. Terus kan kayak rame kan di atas tuh lagi pada ngambilin cherry, namanya masih anak kecil kan suka cherry. Iya nggak sih? Iya. Ya kalau Miranda gimana tuh? Aduh, seneng banget lagi. Jadi tuh aku pas masih kecil emang awal gimana ya, pas bimba sampai TK itu tuh aku bener-bener gak dibolehin keluar sama sekali. Tapi pas SD itu boleh keluar, asal keluarnya tuh bareng sama ibu aku. Itu juga malam, karena ya gitu yang tadi aku bilang, aku fokus belajar. Dan itu rame banget, kayak bener-bener rame banget, ada yang main petasan. Terus ibu aku juga tuh masih muda kan, dulu tuh umurnya paling 20 berapa gitu. Asik banget ya. Iya, itu ya. masih ABG gitu loh ibu aku bilangnya. Jadi kayak ada main petasan, terus aku sama teman-teman aku yang seumuran gitu pada main sepatu roda, kalau enggak nyanyi-nyanyian. Itu menurut aku seru banget karena tuh kita, jadi tuh kampung pulau sama deket-deket musola itu tuh ngerebutin satu cowok. Kita perang petasan malam-malam, tengah malam. Itu Nakal malam banget ya. Tapi iya sih. Tapi seru pasti kan. banget karena tuh sama seru kayak kan, jadi tuh tetangga tuh ada yang TNI gitu loh. Jadi tuh dia tiap ada main petasan diomelin sama dia, makanya kayak kita dia bukan nggak berani, nekat. Oh, bisa dekat. Iya. Kalian waktu pulang SD nih dikejar anjing ataupun hewan-hewan lainnya? Alhamdulillah belum pernah. Dan nggak mau pernah. Miranda nggak mungkin nggak pernah sih menurut aku ya. Pasti kan kalau ada pengalaman yang banyak gitu, pengalaman. Kalian dari seorang Miranda ini banyak banget Ya, loh. tahu ceritanya. Kalau misalnya pas mau pulang SD nggak ada, tapi kalau misalnya main bareng temen SD mau ke kolam renang itu ada. Gimana ceritanya? Kita mau ke kolam renang Kosambi, lewat kan, kalau misalnya lewat jalan raya terlalu berbahaya buat kita ya kan ya. Akhirnya kita lewat jalan pintas yang, tau nggak sih tempat bangunan itu, yang bangunan Mau ke arah mana nih?
yang Kolam berenang mana? Kosambi. Oh iya, aku tahu. Ya, dulu tuh itu masih ada jalan pintas gitu. Nah, kita ke situ udah izin kok ke abang-abangnya. Habis itu tiba-tiba ada anjing gonggong. Akhirnya aku sama temen aku ngintip dulu. Ngintip, terus diledeki kayak kok kayak gitu. Terus habis itu aku ngeliat doang, aku ngintip-ngintip. Ya terus Aku ngintip-ngintip gitu. Terus bener aja di situ ternyata nggak cuma ada satu anjing, ternyata ada banyak 3 atau berapa. Dia anjing itu tuh kayak ngejar. Akhirnya aku sama temen aku lari. Tapi alhamdulillahnya nggak ngejar lagi karena ada segitu aja kali ya. Iya. Pengalaman Ini udah lumayan kita. Anjir, sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.